Dalam hadis yang lain, walaupun dosa kita ini sebanyak awan di langit atau sebanyak air yang ada di lautan, kalau kalian datang kepadaku kemudian mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Jadi kita punya Tuhan itu Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Tuhan yang banyak rahmatnya daripada murkanya, enggak. Tuhan kita yang banyak rahmatnya, kasih sayangnya, enggak gitu. Jangan digambarkan Tuhan kita ini seolah-olah yang Tuhan yang cepat gampang marah. Jangan. Gua laknat lo, ya Allah laknat ya lah, enggak. Tuhan kita enggak kayak begitu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan kita ini penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Kesalahan dosa yang terbesar apa? Selain zina, mabuk, musyrik, bunuh. Dosa bapak moyangnya dosa apa? Bapak moyangnya dosa apa kemudian? Hah? Musyrik, mempersekutukan Allah. Ame ateis yang nggak percaya Tuhan, lebih mana besar dosanya? Kita lihat manusia-manusia yang nggak percaya kepada Tuhan. Apa dihancurkan negerinya? Hah? Enggak. Aman-aman aja mereka secara keduniaan, betul nggak? Kenapa kita punya Tuhan yang maha pengampun, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kalian melakukan kesalahan di malam hari, di siang hari, aku tunggu kalian itu datang bertobat kepadaku, kata Allah. Dalam hadis yang lain, aku membentangkan tanganku, kekuasaanku di malam hari untuk menyambut hamba-hambaku yang melakukan kesalahan di siang hari. Aku bentangkan tanganku di siang hari untuk menyambut hamba-hambaku yang melakukan kesalahan di malam hari. Tuh Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya dan selalu dalam bimbingannya. Amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaallah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Kaum muslimin dan muslimat, seperti biasanya di masjid yang kita cintai yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas, setiap malam Ahad diadakan pengajian rutin yang diisi oleh guru-guru kita, diantaranya Kiai Haji Abu Ali, ada Al-Habib Hud bin Abdullah Al-Atas, ada Al-Habib Haidar bin Zain Al-Atas, dan guru-guru kita yang lain. Dan pada kesempatan malam hari ini yang akan mengisi adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali dengan kitab Arba'in Nawawiyah, ya, yaitu kitab hadis yang pada kesempatan kali ini yaitu sampai hadis Al-Hadithur Rabi'u wal 'Ishruna, hadis yang ke-24, ya. Adapun hadis yang ke-24 ini adalah salah satu hadits qudsi, ya. Seperti apa ciri-cirinya hadis qudsi, nanti guru kita akan memberikan penjelasan. Untuk itu jangan skip dulu, ikuti sampai selesai, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu, ya, fadilahnya besar sekali, lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Dan juga setiap langkah kita, ya, yang kita niatkan untuk menuntut ilmu, ya, insyaallah seperti kita mengurus 1000 jenazah, dan kaki kiri kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan lupa sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, niatkan di dalam hati kita niat belajar fardukan Allah taala. Dan sekali lagi saya juga minta dukungannya dengan share, like, dan subscribe agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya
Kita lanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini insyaallah hadis yang ke 24 ya, sesuatu ya. Benar ya, udah ya. 24. Al-hadisu ar-rabi' wa isrun. Ini hadisnya cukup lumayan panjang nih. Ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi Pak Sarono. Dari mana kita tahunya nih hadis qudsi? Nah, kita lihat. An Abi Dzar Al-Ghifar, dari Abi Dzar Al-Ghifar. Ghifar itu nama kampung. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, tentang apa-apa yang yarwihi, yang diriwayatkannya, an rabbihi, dari Rabbnya. Ini salah satu tanda hadis qudsi, dari Rabbnya, dari Tuhannya azza wazal, yang maha gagah dan yang maha mulia. Qala, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, ini hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ini haram tu zulma, sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan az-zulma, kezaliman. Zalim hukumnya haram. Contohnya apa itu zalim? Apa ya, Pak Budi, contoh zalim? Nipu orang, nipu rakyat, bohongin rakyat. Zalim nggak tuh, Pak Surono? Zalim nggak tuh? Nipu rakyat, bohongin rakyat. Super zalim. Itu kezaliman, itu haram hukumnya, dan itu termasuk al-kabair, dosa besar. Nggak boleh kita ya zalim, nggak boleh kita bohongin orang, nipu orang, nyakitin orang. Itu nggak boleh, itu fitnah orang, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Dalam ajaran kita nggak boleh. Ajaran kita ngajarin apa ya? Kebaikan. Ajaran kita ngajarin kebaikan. Lihat aja di dalam Quran, ada nggak ajaran-ajaran di situ mengajarkan kejahatan, kebencian, permusuhan? Nggak ada. Yang ada Quran mengajarkan kebaikan ya. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77, Allah perintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah perintahkan berbuat baiklah kalian kepada sesama. Tuh, suruh berbuat baik kepada sesama. Jadi kita kalau berbuat baik sama orang, udah jangan ngelihat dia suku apa, kelompok apa, golongan apa, partai apa, termasuk keyakinan dia apa. Kalau kita ingin berbuat baik itu perintah Allah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh, prinsipnya gitu Pak Surono, ajaran Islam. Jadi kalau ada orang ngajarin kebencian, permusuhan, hina sono, caci sono, yang diikutin bukan ajaran Islam Pak Budi itu. Bukan, ajaran Islam ngajarin kebaikan. Jadi nggak boleh berbuat zalim, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya bainakum, di antara kalian, muharraman, yang diharamkan. Nggak boleh. Jadi nggak boleh Pak Bambang ya. Zalim tuh di masyarakat, terjadi kezaliman tuh harus dicegah. Nggak boleh terjadi kezaliman. Maka kata hadis qudsi ini, fala tazallamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Nggak boleh saling menzalimi, saling menyakiti, saling caci maki, itu nggak boleh. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, sibabul muslim, kita caci maki saudara kita sama muslim itu fasik, wa kita luhu kufrun, dan kita memerangi kufuran. Nggak boleh ya, jangan. Terus apa lagi tuh? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, Wulukum dolun ya, kalian ini semuanya asalnya dolun. Apa dolun? Sesat. Kalian itu semua asalnya sesat. Kalian dalam keadaan kegelapan, kalian tidak tahu, kalian tidak ngerti ya. Kalian dalam keadaan kebingungan. Illa, kecuali, kata Allah dalam hadis qudsi, illa, kecuali man hadaitu, kecuali
petunjuk kepadanya. Jadi asalnya kita ini tersesat, kecuali orang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah. Hidayah, hidayatan, hadayahdi hidayatan, hudan itu jamak. Hudan itu jamak, bentuk mufradnya hidayah. Satu petunjuk, banyak petunjuk, hudan. Petunjuk apa maksudnya petunjuk? Kecuali yang aku berikan hidayah, kata Allah, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Di hidayah bagaimana maksudnya? Bentuknya apa? Jadi gini, Allah memberikan petunjuk itu kepada seseorang, baik petunjuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu urusan dunia dimudahkan, urusan akhirat juga itu dimudahkan. Berarti seseorang itu dia telah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena dimudahkan urusan dia, baik dunia maupun akhirat. Contohnya apa akhirat? Dimudahkan oleh Allah, diberikan petunjuk dan dimudahkan oleh Allah. Dia beramal dengan amalan akhirat, mudah buat dia, nggak berat, nggak sulit. Contohnya apa? Salat. Salat kan ini amalan akhirat. Itu seseorang nggak ada beban, nggak merasa berat. Gampang aja dia sholat. Udah waktunya sholat ya dia sholat. Jadi sholat bagi dia itu mudah. Itu petunjuk dari Allah. Dimudahkan urusan akhirat. Ada orang yang nggak dapat petunjuk, susah lu mau sholat. Ada nggak orang yang nggak sholat susah, diajak nggak mau. Pengen aja, itu dia nggak dapat hidayah dari Allah, susah lu. Dia nggak Pak Wakil. Ada Pak Wakil nggak? Ada orang yang susah banget ajak sholat. Ada Pak Wakil ya, itu orang nggak dapat hidayah itu. Apalagi contohnya urusan akhirat dimudahkan oleh Allah, berarti itu orang dapat hidayah, dapat petunjuk. Gitu maksudnya. Contohnya apalagi Pak Surono, ini duduk di majelis ilmu, kalau Allah nggak kasih hidayah, susah kita ke majelis ilmu. Tuh, duduk di majelis ilmu kakinya terasa, gimana kita mau jalan? Berat. Tapi buat orang yang dapat hidayah itu kakinya cepat banget. Bahkan dia rindu, dia kangenin tuh majelis ilmu. Kapan nih majelis ilmu tuh? Dia kangen. Itu orang dapat hidayah, artinya apa? Dimudahkan urusan dalam urusan akhirat ini hidayah dari Allah. Nggak semua bisa, Pak Budi. Coba kok sekampung ini dikasih hidayah sama Allah semuanya. Ini masjid gimana nih? Penuh nggak? Penuh. Jadi nggak semua orang. Makanya kan ada ayat dan itu selalu penceramah suka bilang, "Mayyahdillahu fala mudhillalah." Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, nggak ada yang bisa nyesatin. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, nggak ada yang bisa tolong dia, bantu dia. Tuh dimudahkan tuh contohnya tuh oleh Allah. Ya, urusan akhirat, sholatnya gampang, duduk di majelis ilmu gampang, ngeluarin infak gampang nggak? Ngeluarin infak gampang, sedekah gampang, nggak berat dia. Itu dia dapat hidayah tuh. Orang yang ngeluarin infak sedekah kok enak, nggak mikir lagi dia. Itu hidayah dari Allah. Orang kalau nggak dapat hidayah, berat nggak ngeluarin duit Pak Surono? Mau berat ngeluarin duit buat infak sedekah, buat masjid, buat pesantren, buat yatim. Wah itu berat. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah itu mudah. Itu bersyukur nih kalau urusan akhirat kok seenak banget yang gak ada beban. Itu berarti hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh dalam urusan akhirat. Orang yang berangkat haji kan lama di sana. Itu orang yang dapat hidayah, dia gunakan waktunya di sana, di Mekah itu ibadah aja udah kepada Allah. Dia sholat, dia zikir, dia baca Quran. Ya kan ada orang yang pergi haji karena nggak dapat hidayah, tiduran mulu di hotel. Maunya tiduran aja, aduhan yang malas banget, rebahan aja di hotel, enak. Tapi kalau yang dapat hidayah, Masjidil Haram, subuhnya Masjidil Haram, zuhur, asar, maghrib, isya tuh. Bahkan ada yang sampai di situ, bukan di hotel, dia tidurnya di situ. Dia mau keluar paling kalau dia mau makan atau buang air kecil. Susah. Hidayah itu urusan akhirat. Nah urusan dunia kalau orang dapat hidayah dari Allah, itu urusan dunianya gampang aja.
Contohnya urusan dunia, dia punya proyek di Pemborong misalnya, punya proyeknya selalu jalan lancar, nggak pakai perlu suap sono sini, enggak, lancar aja. Itu dia dapat hidayah dari Allah, dimudahkan oleh Allah. Tuh, lancar aja itu hidayah dari Allah. Mudah urusannya, proyek ini gampang aja udah. Ya. Itu petunjuk dari Allah. Ya. Itu maksudnya gitu hidayah. Kadang-kadang kita memahami hidayah petunjuk, abstrak, bingung gitu. Apa sih hidayah? Tadi hidayah itu apa? Petunjuk. Allah berikan petunjuk kepada seseorang, urusan akhiratnya digampangin, urusan dunianya dimudah. Nah, itu berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas Pak Surono ya? Bila kecuali man hadaitahu, kecuali orang yang aku berikan hidayah, petunjuk padaku. Makanya kata Allah, fastahduni, kata hadis qudsi ini, dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku. Di perintah Allah, maka mintalah petunjuk kalian kepadaku, kata Allah. Ahdikum, pasti akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Minta petunjuk kepada Allah, pasti Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Kita setiap sholat minta kan? Setiap sholat kita minta selalu, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus aja ya Allah. Maksudnya gimana? Lurus aja gitu. Nah, kita nggak belok-belok jalan gitu, lah nabrak. Ada dalam satu riwayat Rasul lagi kumpul sama sahabat, lagi ngumpul nih. Rasul membuat sebuah garis panjang, karena pada pasir saat itu dibikin garis. Kata Rasulullah, haza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Terus Rasulullah membuat garis-garis lagi, sebelah kanan tuh banyak, sebelah kanan digaris-garis lagi, belah kiri juga sama digaris-garis lagi. Kata Rasulullah, ini ikutin jalan yang ini, jangan ikutin belah kanan belah kiri ini. Ini jalan yang akan menyesatkan kalian dari jalan yang lurus. Udah jalan yang lurus saja. Ada ulama mentafsirkan jalan yang lurus itu apa? Islam, al-Islam. Udah Islam aja. Islam. Gak usah pakai embel-embel ini Islam A, Islam B. Orang kan kacau sekarang. Sekarang kan kacau, macam-macam udah. Ya. Udah jelas-jelas nista agama, jelas-jelas sesat dan menyesatkan, nggak merasa tuh, masih aja sholatnya tuh laki perempuan barengan, tahu kita bingung. Padahal pimpinan udah dijeblosin udah. Pak Sulono ya, masih aja nggak berubah kan. Indonesia ini parah. Oke gini, orang boleh berpendapat, orang boleh punya pikiran, boleh dia punya pendapat, pikiran, paham, silahkan. Tapi kalau pikirannya, pendapatnya, pahamnya bertentangan dengan hadis yang sahih, kita ikut siapa ya Pak Surono? Ikut hadis atau ikut paham seseorang? Ikut hadis, paham seseorang. Tapi dia profesor. Ini saya kasih contoh kasus nih. Ini saya jelasin ya. Saya belum pernah jelasin ya. Salat berjamaah. Gimana kalau berdua, gimana kalau bertiga, gimana kalau situ ada anak-anak, situ ada perempuan. Saya pernah jelasin nggak? Hah? Udah itu ya? Ya udah ya. Keren dulu. Ikutin hadis. Beda darurat itu mah ya, itu darurat, siapa yang mau ngatur? Sono susah, darurat gitu. Ini nggak darurat kok, bisa diatur masih. Ya. Lagian ukuran kebenaran, ukuran hak, ukuran kebenaran bukan Mekah Madinah, bukan. Ukuran kebenaran kita apa? Quran. Yang namanya Mekah Madinah itu bisa aja macam-macam pahamnya kan? Ya bisa aja macam-macam pahamnya di sana, bisa silih berganti. Sebelum dipegang oleh Salafi Wahabi, siapa yang paham yang pegang Mekah Madinah? Ahlus Sunnah. Ya.
Ahlus sunnah dulu betul waktu di masa Rasul sahabat tabi'in, cuman kesininya kan bergeser, terjadi perebutan kekuasaan terus, terjadi peperangan terus, pemberontakan terus. Ya, gitu. Jadi ukuran kebenaran sumbernya mana kita? Quran, lihat Quran, kemudian lihat hadis yang sahih, yang sejalan dengan Quran, itu kebenaran ukuran standarnya, bukan Mekah Madinah, bukan juga Barat Eropa, bukan. Ya, bukan standar, bukan juga Iran, bukan. Ukuran kebenaran kita Quran, dan ini yang harus menjadi akidah kita ini, keimanan kita, keyakinan kita. Ukuran kebenaran adalah Quran dan sunnah begitu. Terus apa lagi dah? Apa lagi terus ya Pak Surah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum jai'un. Kalian ini semuanya asalnya jai'. Apa jai'? Lapar. Itu hakikatnya asalnya kita lapar. Ya, itu hakikatnya asalnya lapar. Lapar adanya di mana? Lapar adanya di mana? Sini. Kemudian kita makan. Yang menghilangkan laparnya itu makanan atau Allah? Kita makan lapar nih, kita makan. Yang menghilangkan lapar itu makanan apa Allah? Kalau kita berpaham yang menghilangkan lapar kita ya makanan lah, gimana Pak Surono? Itu pahamnya yang menyimpang itu. Yang menyimpang. Asalnya kalian lapar, ila kecuali man at'amtu, kecuali orang yang aku berikan makan kepada kalian. Kecuali kata Allah dalam hadis qudsinya ini, kecuali orang yang telah aku berikan makan kepadanya. Allah yang berikan makan, Allah yang berikan rezeki. Fas tad'imuni, maka mintalah kalian makan kepadaku. Ut'imkum, pasti akan aku berikan makan kepada kalian. Jadi kita mintanya kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta makan juga kepada. Jadi kalau urusan perut nggak usah bingung, semuanya udah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah dijamin. Ya, udah dijamin kalau urusan perut dijamin oleh Allah. Seluruh makhluk Allah ini yang ada di alam semesta itu dijamin nggak mau Allah rezekinya? Udah dijamin. Contohnya apa? Kucing. Bakar ayam kagak, goreng ayam kagak, kok dia bisa makan? Dia bisa makan ayam goreng, bisa ayam bakar, betul nggak? Dia bisa makan ikan goreng. Kenapa dia bisa? Emang dia goreng? Emang dia beli? Yang udah rezeki dia, emang begitu. Jadi kalau misalnya kita punya lauk, kita meleng sedikit terus dimakan sama kucing, ya udah nggak usah marah-marah, tuh kucing nggak usah disambit jangan. Kita main gobok kucingnya, dasar lu kucing. Enggak, itu udah rezeki dia, udah Allah atur gimana caranya. Kucing tuh, ayam, modalnya cuma apa? Kertok kan, ceker rame, patok, lihat ayam. Ya. Enggak nanam padi, enggak nanam, makan dia. Semua makhluk Allah itu udah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu, ya, urusan makanan semua dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, urusan rezeki. Ya. Jadi yang namanya rezeki itu kita cari apa kita nunggu aja? Hah? Kita cari apa enggak Pak Surono? Tapi Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beda pendapat ya masalah rezeki. Masing-masing ada dalil ya, kok beda pendapat ya. Jadi ada dalilnya, ada dalil itu beda pendapat, harus saling toleransi, hormatin, hargain. Tapi kalau nggak ada dalilnya, itu menyimpang namanya. Ya, itu nggak bisa lagi ditoleransi kayak begitu, itu menyimpang. Kata Imam Malik, Syafi'i, Muhammad bin Idris, rezeki nggak usah dicari, nggak usah ngoyok-ngoyok.
Ntar juga dia datang diri, Pak Imam Malik emang dia orang-orang lumayan ya, ada rezekinya. Beda Imam Syafi'i orang susah ya. Nggak bisa imam, guru harus dicari lah ya. Imam Syafi'i itu kalau selesai belajar ya, waktu luang dia cari nafkah, dia cari rezeki. Kata Imam Malik, oh ya gitu nggak apa-apa. Imam Malik nyari dia rezeki. Itu Imam Malik dia nyari rezeki, dapat rezeki yang diingat siapa? Ingat Imam Malik dulu. Dia dapat rezeki, ya Allah alhamdulillah, dia beli makanan yang enak. Kesukaan Imam Malik dulu. Gitu. Dia apa namanya tabaruk, harap berkah. Ini biasanya murid yang kayak gini nih jadi nih. Di pesantren tuh rata-rata yang begini nih jadi. Hatta dia nggak belajar, malas belajarnya. Tapi dia berkhidmat sama kiainya. Dia berkhidmat sama kiainya, dilayanin, apanya dilayanin. Itu biasanya orang jadi. Kalau nggak dia jadi, cucunya jadi. Kalau dia yang nggak jadi kiai, cucunya jadi kiai. Cucunya yang nggak jadi kiai, cicitnya jadi kiai. Itu pasti. Walaupun dia nggak pinter-pinter banget di pesantren, ya, tapi karena dia khidmat, itu jadi. Ada orangnya cerdas, pintar, hebat, tapi malas. Ya, ame gurunya, ame kiainya malas deh, nggak mau berkhidmat. Ya, disuruh cuci motor, malas kiai, capek habis belajar. Itu keluar nggak akan jadi dia, walaupun cerdas pintar nggak akan jadi dia, dan nggak akan dipakai di masyarakat. Nah ada orang yang cerdas pintar terus berkhidmat, nah itu udah pasti jadi. Dia beli makanan, dia bawain ke Imam Malik, guru ada rezeki nih. Tadi saya habis begini, saya diberikan upah dan saya ingat guru dikasih tuh. Apa kata Imam Malik tuh, Syafi'i, kan aneh bilang ngapain rezeki nggak usah, tuh datang diri. Kata Imam Syafi'i, iya gua kerja tapi gitu. Ya, itu biasa perbedaan dalam dulu ulama-ulama dulu kayak gitu. Cuman nggak berantem, gitu beda aja udah marah-marahan. Lagi mau beda pilihan nih, ya, mau beda pilihan. Hati kita nggak usah marah-marahan. Pak Surono ya, jangan ya, beda pilihan gitu. Nafik tuh, kafir tuh, jangan tuh, hati-hati jangan. Ini urusan politik, dari zaman dulu politik emang kayak begitu. Ya dari dulu emang begitu. Lihat Sayyidina Ali dibunuh lantaran apa? Terjadi perang Jamal, perang sipil itu lantaran politik kekuasaan. Hati-hati kita juga jangan. Ya jangan kita gitu. Ya. Kita berharap ulama itu ya di tengah-tengah aja dia ulama gitu ya. Gitu. Kalau ulama milih ke sini bingung jadinya. Di sana ada ulama, di sana ada ulama juga gimana? Guru lu milih mana ke sono, yang lagi di sono, waduh kasihan umat jadinya, gitu. Ya enak lah yang tengah-tengah, kan yang enak di tengah-tengah tuh paling enak Pak Surono ya. Apa yang di tengah Pak Surono? Itu ya, mintalah makan kalian kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Terus apa lagi dalam hadis qudsi ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum arin. Ya, kalian ini asalnya apa arin? Nggak pakai lambaan, kita asal kita telanjang. Kita lahir nih, waktu kita mengandung dalam perut ibu kita 9 bulan, waktu kita lahir kita bawa harta nggak? Kali kita bawa harta? Enggak. Telanjang kan ya? Telanjang, berlumuran darah, telanjang kita. Nggak ada itu bawa harta, bawa pangkat jabatan nggak? Enggak bawa apa-apa kita. Di dalam keadaan telanjang, tuh bayi itu. Makanya bayi kalau pas lahir dia biasanya ketawa apa nangis Pak Bambang nih. Ada nggak bayi yang lahir langsung ketawa dia? Ada nggak? Ada nggak Pak Surono? Jadi kalau lahir ketawa apa nangis? Kenapa dia nangis? Terus tangannya gimana tuh? Pas dia keluar tangannya begini, apa begini dia? Dua-duanya tuh. Kenapa dia ngepel? Kenapa nggak begini? Kenapa dia nangis? Kenapa tangannya begini? Kenapa nggak begini? Tangannya begini. Ambil nangis.
mah bukan dalil ini mah ya. Cuman menurut orang-orang yang paham aja. Waktu lahir aja dia tangannya dia udah genggam. Apa yang bilang? Dunia gue pengen genggam semua. Tuh, mau digenggam Pak Bambang, dunia mau diambil media semuanya. Ya. Kenapa dia nangis? Kalau menurut medis kan tanda bayi sehat. Menurut medis. Tapi medis kalau bayi nggak nangis, itu dikejar nangis gimana caranya? Ya. Nah itu. Kita tidak dalam keadaan telanjang, kita nggak bawa apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang, mati juga nanti kita dalam keadaan telanjang kita. Nggak ada yang kita bawa tuh. Apa kita yang dibawa? Rumah kali ya. Gue capek-capek bangun, habis ratusan miliar, mau dibawa ke rumah kuburan. Mobil kendaraan, capek-capek ngeridit. Nah, baru lunas, kita mati gitu kan. Bawa kuburan enggak. Bini kita ikut nggak kuburan? Ikutnya cuman ya di sekeliling kuburan aja. Kita masuk ke dalam kubur, bini kita ngikut gitu. Bang, saya ikut abang aja ya bang. Begitu Pak Wakil. Enggak, anak kita tuh mau nggak ada. Teman kita teman main gaple, ya, main remi di pos ronda. Mau ikut kita? Enggak. Waktu nguburin nginjek tanahnya paling kenceng dia. Injok, dulu jangan balik-balik lu biar tenang di sono lu. Tuh teman kita tuh yang main gaple, main remi, main catur di posyandu. Gitu. Injek tanahnya paling kenceng. Biar padat nih lo, biar gak keluar lagi gitu. Itu teman kita tuh. Kita nggak buat apa-apa gitu. Ya, manusia tertipu. Terus apa lagi? Ila kecuali man kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Allah yang kasih ini hakikatnya kita pakaian, dikasih Allah pakaian. Fastaksuni, maka mintalah kalian pakaian padaku. Aksukum, pasti aku akan berikan pakaian pada kalian. Tuh. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian apa itu? Tuhtiuna bilaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, kalian melakukan dosa baik di malam hari maupun di siang hari, kata Allah. Kalian melakukan dosa, kesalahan di malam hari maupun di siang hari. Dosa kita. Tuh, sesungguhnya kalian ini melakukan kesalahan atau dosa baik di malam hari atau di siang hari. Kebanyakan di malam hari atau siang hari orang melakukan perbuatan dosa. Hah? Siang. Garong, rampok, maling biasanya malam ke siang. Siang malam sekarang ya. 24 jam. 24 jam ya, udah kayak itu warung kopi ya. Ini tingkat kejahatan di Indonesia kurang atau meningkat? Terus ya. Waduh. Gimana itu ya? Karena faktor apa itu? Lapar ya Pak Sulana ya, kemiskinan ya Allah. Dia mah bukan lapar ya, nggak bersyukur ya, kurang, nggak berkah tuh, kurang ya, terus nggak berkah. Terus apa kata hadis qudsi ini? Kalian melakukan kesalahan, kekeliruan, durhaka, maksiat pada malam hari dan siang hari. Apa kata hadis qudsi ini? Wa ana aghfiru dzunub, dan aku mengampuni dosa-dosa jami'an kalian semuanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, walaupun dosa kita ini sebanyak awan di langit atau sebanyak air yang ada di lautan, kalau kalian datang kepadaku kemudian mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Jadi kita punya Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang.
Tuhan yang banyak rahmatnya daripada murkanya, enggak. Tuhan kita yang banyak rahmatnya, kasih sayangnya, enggak. Gitu. Jangan digambarkan Tuhan kita ini seolah-olah yang Tuhan yang cepat gampang marah. Jangan. Gua laknat lo, ya Allah laknat ya lah, enggak. Tuhan kita enggak kayak begitu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan kita ini penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Kesalahan dosa yang terbesar apa? Selain zina, mabuk, musyrik, bunuh. Dosa bapak moyangnya dosa apa? Bapak moyangnya dosa apa kemudian? Hah? Musyrik, mempersekutukan Allah. Ame ateis yang nggak percaya Tuhan, lebih mana besar dosanya? Kita lihat manusia-manusia yang nggak percaya kepada Tuhan. Apa dihancurkan negerinya? Hah? Enggak. Aman-aman aja mereka secara keduniaan, betul nggak? Kenapa kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, masih diberikan kesempatan oleh Allah kalian melakukan kesalahan di malam hari, di siang hari, aku tunggu kalian itu datang bertobat kepadaku, kata Allah. Dalam hadis yang lain, aku membentangkan tanganku, kekuasaanku di malam hari untuk menyambut hamba-hambaku yang melakukan kesalahan di siang hari. Aku bentangkan tanganku di siang hari untuk menyambut hamba-hambaku yang melakukan kesalahan di malam hari. Tuh Tuhan kita. Terasa nggak tuh Rahman Rahimnya Allah? Terasa buat kita. Ya. Jadi Tuhan kita ini Tuhan pengasih penyayang. Jangan Tuhan kita gambarin Tuhan yang cepat marah, angkara murka. Jangan, nggak boleh gitu. Itu mah kita ya. Yang benar-benar apa maunya marah, emosi enggak. Aku ampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfirlakum, maka mohon ampunlah, minta ampunlah kepadaku, kata Allah. Aghfirlakum, pasti akan ampuni. Aku ampuni kalian. Tuh diampuni sama Allah. Rasulullah zikir yang selalu banyak dibaca apa ya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu Nabi kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Berapa kali beliau baca dalam hadis yang sahih Pak Budi? 100 kali. Mi'ata marah 100 kali. Rasul Nabi kita nggak punya dosa, selalu di astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampunanmu ya Allah, wa atubu, dan aku bertobat kepadamu. Itu Nabi kita. Dia memberikan contoh kepada umatnya. Ya, istighfar, mohon ampun kita kepada Allah. Ya. Insya Allah dosa kita diampunin. Jadi apalagi orang yang sering melazimkan istighfar, itu banyak taman istighfar. Ya. Kata Nabi, orang yang suka melazimkan istighfar, dia lazimkan istighfar, dibaca astagfirullah. Itu kalau dia punya kesempitan dalam urusan dunia, Allah buka jalan keluar. Kalau dia punya kesusahan dalam urusan dunia, Allah berikan kebahagiaan, kegirangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dia enggak sangka-sangka. Itu istighfar tuh. Ya. Rajinin baca istighfar gitu. Pasti Allah akan ampunin dosa kita. Tuh, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa kalian. Jam berapa udah? Bisa jam berapa? 8 menit lagi. Waduh, saya jawab ya. Sampai situ dulu ya, bisa panjang nih. Ya. Apa yang kita bisa ambil kesimpulannya dari hadis ini? Banyak yang kita bisa petik hikmahnya dari hadis ini. Yang pokok apa ya? Jangan kalian saling zalim, jangan saling zalim. Dan yang pokoknya lagi apa ya? Setiap ada masalah persoalan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, mengabdi, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan kita semuanya pasti kita pernah atau pasti kita melakukan kesalahan atau dosa. Tapi sebanyak dosa apapun kita, kalau kita istighfar, taubat kepada Allah, insya Allah dosa kita itu dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mau nanya? Oke.
maksudnya gimana? Wah, misalnya orang muslim gitu. Hidayah. Tadi di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, ini kan doa, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa cukup kita dengan berdoa aja? Harus ada usaha nggak? Jadi doa dan usaha, ikhtiar. Jadi prosesnya itu ikhtiar kita, ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita iringi dengan doa kepada Allah, roja berharap kepada Allah, dan di ujungnya apa ya? Kita serahkan semuanya perkara urusannya kepada Allah. Artinya di situ kita tawakal. Kita tawakal artinya udah kita serahkan, kita wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada usaha. Mendapatkan hidayah itu harus ada usaha. Terutama apa ya? Dia mainnya adanya di hati. Jadi hidayah itu adanya di sini di hati, di kolbun Pak Surono. Ini hati tempatnya baik, tempatnya juga jelek, buruk di sini nih. Harus ada usaha. Salah satu usahanya apa ya? Ya tadi dia berdoa. Kalau dia masih kafir, kan mungkin kurang paham kali segala. Itu kalau Allah pengen iza arada syai'an ayyakula lahu kun, antara iradatnya Allah sama kudratnya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan hidayah kok pada Sayyidina Umar, gimana enggak kafirnya Sayyidina Umar? Gimana enggak bencinya sama Rasulullah? Tapi Allah kasih Khalid bin Walid, wah gimana enggak musuhin Nabi? Di perang Uhud, pasukan tentara Islam dibikin kocar-kacir oleh Khalid bin Walid. Dia waktu itu masih di kafir Quraisy, kerjasama dengan Amr bin As. Selesai perang Uhud, Allah kasih hidayah tuh Khalid bin Walid dan Amr, dia datang kepada Rasulullah dan dia menyatakan Islam, bergabung dengan Rasulullah. Tuh Allah kalau sudah punya kehendak, kira iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, iradatnya Allah. Jadi kalau dalam hal itu nggak dicari ya? Cari tetap, artinya kita doain, karena Rasulullah usaha dengan dakwah dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah. Kemudian Rasul berdoa waktu di kota suci Mekah dan butuh dukungan dakwah. Rasul berdoa, beliau minta, ya Allah berikan hidayah kepada dua Umar. Maksudnya kalau enggak Umar bin Khattab, kalau enggak Abu Jahal alias Amr bin Hisam. Tuh, dua orang ini ya Allah masukkan, kasih hidayah dia nih. Kalau enggak Umar bin Khattab, itu Abu Jahal alias Amr bin Hisam. Nama aslinya mah Amr bin Hisam. Abu Jahal ini lakop. Ya. Kasih hidayah ya Allah. Ini doa Rasulullah. Tapi Rasul tetap usaha, ikhtiar, dia dakwain, dia ngajak orang untuk menyembah Allah, untuk mentuhankan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan beriman pada hari akhirat. Allah dengan iradatnya Allah kasih hidayah siapa? Umar apa? Abu Jahal. Umar. Ya, jadi harus dicari hidayah itu. Biasanya tempat-tempatnya hidayah adanya di mana? Di mall. Di pasar ada nggak di pasar hidayah? Kali gitu pedagang dapat hidayah, tadinya suka ngurangin timbangan. Waduh, gua nggak boleh nih ngurangin timbangan. Gua harus pas nih. Tuh, nggak ada di pasar hidayah. Malah tempat paling jelek mana? Pasar. Tempat jelek pasar tuh. Maka dalam hadis beliau katakan seburuk-buruknya manusia yang pertama yang masuk pasar. Dan sejelek-jeleknya manusia yang terakhir keluar dari pasar. Tuh. Pasar mana aja lah, mall termasuk pasar. Yang paling jelek yang pertama yang masuk. Maka yang biasa ke pasar jangan pertama-tama tuh. Kalau belum ada yang masuk, biarin orang lain dulu yang masuk gitu. Kita yang belakangan gitu, ya harus dicari hidayah itu. Hidayah itu tempatnya di masjid, ya di majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, baru di situ dapat hidayah. Dengerin ceramah-ceramah yang punya YouTube, ya yang dulu mah punya WiFi, gunakan itu pakai untuk dengar ceramah-ceramah di YouTube. Ya, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu,
ya ulama-ulama yang mengajarkan ilmu ya gitu. Terus Waalaikumsalam. Bal tu'siruna hayatad dunya. Allah dijelaskan akan tetapi sayang seribu sayang manusia lebih memilih kehidupan dunia. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhirah, pada kata Allah wal akhirah khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa sebabnya manusia lupa kepada Allah? Satu yang menyebabkan bisa manusia lupa kepada Allah ya harta. Contohnya siapa? Qarun. Pangkat jabatan yang lupa kepada Allah siapa? Fir'aun. Itu bisa faktor Pak Surono. Sibuk dengan urusan dunia sampai lupa sholat. Sholat dia berani tinggalin. Ya. Dia takut kehilangan uangnya sejam 2 jam, kalau dia nggak kerjain dia bisa hilang. Itu bisa faktor yang menyebabkan dia terlalu, hatinya ini lebih cenderung, amin. Jadi dunia itu, dunia seisinya dia taruh di kolbun dia, di hati dia. Sini nih Pak Surono, ini susah udah. Hah? Udah nggak percaya lagi sama akhirat. Akhirat dia, surganya dia dunia. Tuhannya dia bukan lagi Allah, apa ya? Ini kalau nggak ada fulus, ini bahaya nih kita. Itu pengaruh kepada fisik kita. Lemas. Orang nggak punya duit, kan kelihatan Pak Surono. Kelihatan nggak Pak Wakil? Lo kelihatan orang nggak punya duit nih, itu kelihatan banget muka wajahnya. Nggak usah jauh-jauh lah, bini kita. Lihat bini kita, muka wajahnya saat punya duit dan saat nggak punya duit, lihat mukanya gimana? Iya nggak Pak Wakil? Kalau dia punya duit, bini kita ini punya duit, gimana wajahnya Pak Bambang? Senyum terus Pak Wahid. Nawarin kita ngopi Mas. Ini hari ini kita makan di mana Mas? Jangan di itu dulu Mas, coba sekali-sekali kita ke Bubuk Rame Mas. Tuh punya duit, coba nggak punya duit, lihat bini kita. Iya nggak? Coba kita colek. Ini Pak Surono. Ya, dalam hadis dijelaskan wail abdul dinar wa dirham. Kata Rasul, celaka tuh orang yang menjadikan dinar dan dirham itu sebagai Tuhan. Jadi budak dinar dan budak dan dia jadi budak dunia, diperbudak oleh dunia. Padahal dunia ya elah kita bakal tinggal. Tuh banyak faktor-faktornya. Ya, masalah ya mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ya. Surat ke-30 Al-Fatihah surat 35 ya. Ayat 32 di mana situ Allah menjelaskan bahwa Allah turunkan Quran ini diwarisin akhirnya pada 3 kelompok di situ. Ada yang pertama zalim terhadap dirinya, ada yang muqtasid, ada yang sabiqul bil khairat. Nah, ada yang zalim terhadap dirinya. Salah satu zalim terhadap dirinya adalah dia menganiaya dirinya. Dia melakukan perbuatan fasya atau zalim. Dia menganiaya dirinya. Salah satunya apa? Dia mabok.
Mabok itu zolimin orang lain apa zolimin diri? Dia zolim terhadap dirinya. Itu secara fisik. Zolim terhadap dirinya artinya dia tidak mengamalkan Al-Quran, tidak hidup bersama Al-Quran. Jadi antara kehidupan dia dengan keyakinan dia itu nggak cocok gitu. Keyakinan dia sebagai seorang mukmin, seorang Islam yang percaya kepada Allah dengan kehidupan yang dijalankan itu bertolak belakang. Kita gini nih kadang-kadang, kita pengen mati kita dalam keadaan apa ya? Pasti semua pengen husnul khotimah. Husnul khotimah itu masuk dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Semua kita pengen mati dalam keadaan Islam. Tapi yang jadi pertanyaan, mau nggak kita hidup secara Islam? Kita pengen mati secara Islam. Sekarang kita hidup nggak secara Islam? Pengen nggak hidup kita secara Islam? Udah Islam belum hidup kita? Diri kita, rumah tangga kita, didik anak, bertetangga kita, udah nggak cara Islam? Cara dagang kita, udah nggak cara Islam? Pengen semua orang mati Islam, tapi belum tentu mereka pengen hidup secara Islam. Itu termasuk yang dimaksud zalim terhadap diri, ya, mabuk, pokoknya yang merusak diri. Kalau tidak meninggalkan zakat, puasa, sholat, ya, masuk zalim juga. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk bagian zalim diri terhadap diri. Mabuk, ninggalin sholat, nggak puasa tuh, yang bersifat individual ibadahnya dia nggak kerjain, itu zalim terhadap dirinya. Artinya tadi antara dia dengan Islam ini, dengan Quran ini nggak sesuai gitu. Ya. Hidup yang dijalankan itu nggak cocok dengan hidup Quran, nggak cocok dengan hidup yang Islam. Itu begitu pengertian zalim, luas jadinya ya. Ya intinya dia nggak mau jalanin perintah Allah, ya, larangan Allah dikerjain, perintah Allah malah diabaikan, itu zalim terhadap. Ada yang muktasid, ya, di pertengahan, entar baik, entar jelek tuh, entar sholat, entar kagak tuh, itu muktasid tuh di tengah-tengah, entar ngaji, entar enggak, banyakan enggak ngajinya, ya. Ada yang sabikul bihira tetap dia, terus kebaikannya naik terus tuh, sholat jamaahnya rajin, ngajinya rajin, infaknya aja sudah terus dia istiqomah. Itu amalan yang dicintai oleh Allah. Sahabatnya ya Rasul, kasih amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini yang paling dicintai Allah. Kata Rasul, engkau mengamalkan amalan walaupun sedikit tapi terus menerus didawamkan tuh. Ya, gitu. Ya, jelas ya. Nanti kita lanjutin lagi. Ya, intinya gini. Tetap perintah Allah berbuat baiklah kita kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.